Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmat, karunia serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul kembali bermajlis bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran. Salawat serta salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita semua Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita seputar tafsir surat Al-Baqarah. Terakhir sudah sampai pada Al-Baqarah 126 tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Allah Ta'ala memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan beberapa kalimat. Sungguhnya aku, kata Allah, akan menjadikanmu sebagai imam, pemimpin. Kemudian Ibrahim, keluargaku juga, anak cucuku juga. Maka Allah Ta'ala jawab, janjiku ini tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang zalim. Dan diantaranya Allah muliakan Nabi Ibrahim, di mana Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim agar memugar kembali Ka'bah dan menjadikan Ka'bah tersebut sebagai tempat yang dirindukan oleh manusia. Sebentar lagi musim haji ya, insyaallah. Sebagai tempat yang aman. Kemudian memerintahkan manusia agar menjadikan makamnya Ibrahim. Mana makam? Apa artinya makam? Tempat berdiri. Tempat berdiri ketika beliau memugar Ka'bah. Beliau memantau Ka'bah dari makam tersebut. Sudah vertikal apa belum? Sudah seimbang apa belum? Memerintahkan kepada manusia agar menjadikan makamnya Ibrahim ini, tempatnya Ibrahim ini sebagai tempat untuk salat. Kemudian memerintahkan kepada Ibrahim dan putranya Ismail agar mensucikan rumahnya Allah, yaitu Ka'bah, untuk hamba-hamba Allah yang tawaf, yang beriktikaf, yang ruku', yang sujud. Kemudian Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini, Mekah, sebagai baladan amina, sebagai negeri yang aman. Berikanlah mereka rizki penduduknya berupa buah-buahan, baik orang-orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Kemudian Ibrahim melanjutkan, kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang kafir, kata Allah, akan kami berikan nikmat kepadanya sedikit. Kemudian akan dimasukkan ke dalam azab neraka yang pedih. Sekarang kita lanjutkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam memugar Ka'bah. Bisa dibaca ayatnya 127. Silakan. Pak Cahyo. Nah, tersebut. Insyaallah, barakallahu fiik. Wa id yarfa'u, dan id ingatlah, yarfa'u meninggikan, Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, al-qawa'ida, pondasi-pondasi. Kaidah atau qaidah artinya pondasi. Qawaid ya pondasi-pondasi Ka'bah. Kadang juga qaidah atau kaidah diartikan dengan makna yang lain atau dasar-dasar. Nah, kalau dalam suatu keilmuan ada qawaid, kaidah-kaidah fikih, ada kaidah-kaidah tafsir. Para ulama membuat kaidah-kaidah artinya pondasi atau dasar.
Orang kalau ingin paham tentang ilmu bahasa misalnya harus paham qawaidnya, dasar-dasarnya. Belajar tafsir juga tahu qawaidnya. Belajar fikih tahu qawaidnya. Tapi di sini qawaid maksudnya qawaid al-bait. Dasar-dasar Ka'bah atau pondasi Ka'bah. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggikan pondasi-pondasi minal baiti dari al-bait. Maksudnya di sini Baitullah Ka'bah al-musyarrafah yang dimuliakan. Wa Ismail dan juga anaknya Ibrahim dibantu anaknya memugar kembali Ka'bah. Kalau ada pertanyaan, mana duluan diciptakan Ka'bah ataukah bumi? Mana duluan? Ka'bah dulu ternyata. Sebutkan dalam tafsir Baghawi yang duluan dibangun adalah Ka'bah. Ka'bah pada awalnya di atas air. Berupa zabadah. Semacam buih putih di atas air. Nah setelah itu baru diciptakan bumi. Baru diciptakan bumi. Jadi dulu segala sesuatu awalnya adalah air. Semuanya pada awalnya adalah air. Inna khalaqna kulla syai'in min ma'in. Menciptakan segala sesuatu pada awalnya dari air semua. Dalam tafsir Baghawi disebutkan pertama kali dibangun, bukan pertama kali. Antara Ka'bah sama bumi yang dibangun duluan adalah Ka'bah duluan. Baru bumi. Mungkin akal kita nggak masuk ya. Masa barangnya dulu baru tempatnya? Harusnya kan tempatnya dulu baru dikasih barangnya. Harusnya kan bumi dulu baru Ka'bahnya. Ini Ka'bah dulu baru bumi. Dan juga Nabi Ismail. Mereka beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah agar memugar Ka'bah kembali. Dan mencontohkan kepada kita sebuah teladan yang baik. Setelah berbuat baik, jangan bangga. Tapi memohon kepada Allah agar diterima sebagai ibadah. Bagaimana doa Ibrahim dan Ismail? Rabbana wahai Rabb kami, taqabbal, terimalah minna dari kami. Innaka sesungguhnya engkau itu antas sami'ul alim, engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini yang seharusnya seorang muslim tanamkan dalam dirinya. Setiap selesai beramal soleh, entah puasa, entah zakat, entah sedekah, dan ibadah yang lainnya. Setelah itu memohon kepada Allah agar diterima ibadah tersebut. Berharap agar bernilai pahala di sisinya. Kita baca tafsirnya. Dan ingatlah wahai Nabi, ketika Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail membangun Ka'bah. Ka'bah itu dibangun oleh para malaikat. Konon katanya seperti itu. Banyak simpang siur ceritanya. Sejak Nabi Adam sudah ada Ka'bah. Kemudian hanyut, tinggal pondasinya, dan Nabi Ibrahim ditunjukkan oleh Allah mana letaknya. Maka dipugarlah oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Seraya berkata keduanya ketika membangun Ka'bah. Dengan penuh ketundukan dan kerendahan diri kepada Allah. Rabbana wahai Rabb kami, taqabbal minna, terimalah dari kami amalan-amalan kami. Membangun Baitullah Ka'bah. Dan meyakini bahwa Allah maha mendengar doa tersebut. Dan meyakini bahwa Allah Ta'ala maha tahu amalan-amalan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Kita menyadari bahwa Allah maha mendengar. Kita harus menyadari bahwa Allah maha mengetahui amalan kita ini soleh ataukah enggak soleh. Ikhlas ataukah tidak. Sesuai petunjuk ataukah tidak. Namanya amal soleh itu syaratnya 2. Yang pertama berkaitan dengan batin, dengan hati harus ikhlas. Yang kedua berkaitan dengan zahir. Zahirnya bagaimananya harus dengan sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai kita yang penting niatnya baik, tapi tanpa memperhatikan sesuai petunjuk atau tidak.
Saya niatnya sembuh, minum obatnya sak-sae. Ya overdosis nanti atau kurang nanti. Harus sesuai dengan petunjuk. Berlebihan tidak boleh, kurang juga tidak boleh. Sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui. Di antara hikmah, memahami makna nama Allah maha mendengar dan nama Allah maha mengetahui, seorang hamba akan berharap lebih besar akan dikabulkannya doa. Dan berusaha maksimal untuk berbuat yang terbaik karena menyadari Allah maha mengetahui. Kemudian lanjutan doanya. Silahkan. Ini belum hafal namanya saya. Bintang. Masya Allah. Najmuddin. Tafadhal. Bintang. Barakallah fiik. Berarti cahaya bintang ya. Kau. Cahaya bintang. Kita lanjut ya. Doanya Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Wahai Rabb kami, kabulkanlah doa kami. Kabulkanlah amalan kami. Sungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui. Rabbana, lanjutan doanya, wahai Rabb kami. Waj'alna, jadikanlah kami berdua. Muslimaini, dua orang yang muslim. Artinya yang tunduk, yang berserah diri. Laka, kepadamu. Wa min dzurriyyatina, dan jadikanlah umat-umat kami atau di antara keturunan kami, dzurriyyatnya keturunan bisa, ummatan, suatu umat yang muslimatan, berserah diri dan tunduk laka kepadamu. Wa ari, dan perlihatkanlah na kepada kami manasikana, manasik kami. Wa tub, dan terimalah taubat alaina atas kami. Innaka, sesungguhnya engkau itu antat tawwabur rahim. Engkaulah zat yang maha menerima taubat, lagi maha merahmati, maha menyayangi. Lanjutan doa Nabi Ibrahim dan Ismail. Ini Nabi ya, tapi merasa punya dosa. Buktinya, terimalah taubat kami. Nabi saja merasa punya dosa. Apalagi kita yang bukan Nabi. Tentunya lebih pantas atau lebih ditekankan untuk banyak-banyak bertaubat. Rabbana, wahai Rabb kami, jadikanlah kami dua hamba yang muslimaini, yang berserah diri, yang tunduk, yang pasrah terhadap perintahmu. Dan arina, perlihatkan kepada kami, artinya ajarilah kami. Manasik di sini diartikan ibadah. Bagaimana cara ibadah kepadamu? Bagaimana sih cara ibadahnya kepadamu, wahai Rabb kami? Ini tentunya perkara ibadah dikembalikan kepada perintah. Perintahnya bagaimana? Itulah cara ibadahnya. Nabi Ibrahim saja tidak, ya kayak gini aja deh ibadahnya, enggak. Tapi nunggu bagaimana sih caranya beribadah kepada engkau. Wa arina manasikana. Perlihatkanlah kepada kami bagaimana manasik kami, bagaimana ibadah kami, bagaimana seharusnya. Watub alaina, dan terimalah taubat kami. Lampaui kesalahan-kesalahan kami. Artinya jangan engkau hukum kami lantaran kesalahan kami. Atas kekurangan kami, kurang maksimalnya kami di dalam beribadah kepadamu. Dalam melakukan ketaatan kepadamu. Sesungguhnya engkau itu tawwab, zat yang menerima taubat dari hamba-hambanya yang bertaubat. Zat yang rahim, zat yang maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Nabi Ibrahim merasa bahwa dalam melaksanakan perintah belum maksimal, sehingga memohon kepada Allah ampunan atau maaf dari segala kekurangan di dalam menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi.
sallallahu alaihi wasallam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah merasa bangga sama sekali dengan amal kebaikan mereka, dengan amal soleh mereka atau amal ibadah mereka. Bahkan takut kalau tidak diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat dan memohon kepada Allah agar diterima amal solehnya. Masih lanjutan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Silakan. Cahaya bintang syuhada. Para syuhada. Faham? Barakallahu fiik. Rabbana, wahai Rabb kami, wab'ats, dan bangkitkanlah, fihim, di tengah-tengah mereka, rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka. Yang mana rasul ini, rasul artinya utusan. Rasul artinya utusan. Yatlu, rasul ini membacakan. Mentilawahkan artinya membaca. Alaihim, kepada mereka, ayati, ayat-ayatka, ayat-ayatmu. Wa yu'allimu, dan mengajarkan, hum, kepada mereka, alkitab, alkitab, Al-Quran. Wal hikmah, dan juga hikmah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Innaka, sesungguhnya engkau, antal azizul hakim, dat yang maha perkasa, lagi dat yang maha bijaksana. Kalau kita perhatikan doanya Nabi Ibrahim, semuanya diakhiri dengan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Antas sami'ul alim, engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Antat tawwabur rahim, engkau maha menerima taubat lagi maha penyayang. Antal azizul hakim, engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Kita juga demikian dalam berdoa, diakhiri dengan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita perhatikan awal dari doa-doa tersebut, tawassul, dengan kata Rabbana, wahai Rabb kami. Wahai Rabb kami. Namanya Rabb itu kan yang menciptakan, yang mengatur, yang memberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan. Kita sebutkan di awal doa kita sebagai bentuk tawassul kita. Kita meyakini Allah Maha Kuasa atas segalanya, yang mencipta, yang memberi rizki dan sebagainya. Sehingga sangat dianjurkan kita ketika berdoa menyeru Allah dengan Rabbana, wahai Rabb kami, atau dengan Rabbi, wahai Rabbku. Jarang didapati doa para nabi ya Allah, tidak. Tapi bertawasul dengan nama Rabb, zat yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, dengan segala perbuatan-perbuatannya yang maha sempurna. Wahai Rabb kami, bangkitkanlah di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Hikmah, dan mensucikan mereka. Engkaulah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita baca tafsirnya. Wahai Rabb kami, bangkitkanlah di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Ini doa untuk siapa? Penduduk Mekah. Penduduk Mekah. Bangkitkanlah di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka, dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Berarti diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk pengkabulan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim yang berdoa, diutus di tengah penduduk Makkah seorang nabi,
dari keturunan Nabi Ismail dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan dikabulkannya? Beberapa abad kemudian. Jauh-jauh, bukan jauh-jauh hari lagi, jauh-jauh tahun ya, jauh-jauh abad. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kabar gembira Nabi Isa alaihissalam. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku pembawa kabar gembira, kata Nabi Ismail, dengan kedatangan seorang rasul setelahku yang bernama Ahmad. Nabi Muhammad SAW adalah pengkabulan doa Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga kabar gembira Nabi Isa alaihissalam. Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Diutusnya seorang rasul di tengah-tengah penduduk Mekah dari dzurriyyah, dari keturunannya Nabi Ismail alaihissalam. Dan kebanyakan para nabi dari keturunan Israel. Siapa Israel? Nabi Yakub alaihissalam. Sementara Nabi Yakub adalah anaknya Nabi Ishak. Dan Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Saudaranya Nabi Ismail. Tapi beda ibu. Beda ibu, ayah sama. Karena Ibrahim 2 istrinya. Istri pertama Sarah apa Hajar? Kok saya lupa? Sarah ya? Sarah. Sarah apa Hajar? Hajar atau Sarah? Hajar ya, Hajar dulu. Kemudian Hajar menghadiahkan budaknya kepada suaminya. Sarah. Sarah dulu apa Hajar dulu sih? Kok saya jadi agak bercampur nih. Hajar dulu apa Sarah dulu? Nanti dicek lagi ya. Dicek lagi. Di mana Raja Namrud menghadiahkan kepada istri pertamanya Ibrahim seorang budak. Yang ibunya Ishak Sarah. Sarah berarti ibunya Ishak ya, ibunya Ishak. Karena Allah Ta'ala melindungi Sarah ya. Sarah duluan kan. Ketika raja yang lalim itu ingin menikmati istri orang, tenggelam tubuhnya ke tanah. Kemudian minta kepada Sarah agar berdoa kepada Tuhannya agar diselamatkan. Akhirnya diangkat lagi, tidak tenggelam. Kemudian mau mencoba lagi, tenggelam lagi. Kemudian ketakutan. Ini bukan manusia ini. Kemudian disuruh pergi. Kemudian dikasih hadiah seorang hamba sahaya. Akhirnya dibawalah sama Sarah hamba sahaya tersebut, dihadiahkan untuk suaminya. Sama suaminya dijadikan istri. Mungkin di zaman sekarang nggak ada ya, istri ngasih istri ke suaminya. Kalau ada, mungkin antum mimpi. Mungkin antum mimpi dikasih istri sama istri. Ada ya. Tapi konon katanya di Ethiopia katanya kayak gitu ya. Di Ethiopia atau di mana ya? Jadi usia kurang dari 20 tahun menikah. Di usia 30 tahun istrinya ngasih istri untuk suaminya. 30 tahun ngasih lagi. Sampai istrinya 4 sudah. Ini mungkin di sebagian tempat mungkin ada. Kita kembali ke sini. Bangkitkanlah di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Yang mana rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayatmu. Dan juga mengajarkan kepada mereka Alkitab. Maksudnya Al-Quran. Wal hikmah maksudnya sunnah. Sering diartikan Al-Quran itu, Alkitab itu Al-Quran, ditafsirkan ya, bukan diartikan. Ditafsirkan Alkitab maksudnya dalam ayat ini Al-Quran. Was sunnah maksudnya, wal hikmah maksudnya as-sunnah. Sehingga ketika orang beragama, jangan hanya menjadi Qur'aniyun. Ambil Qur'annya saja. Tapi nggak mau sunni, nggak mau jadi sunnah, mengikuti sunnah. Dua-duanya harus. Al-Quran dipegang, sunnahnya juga dipegang. Pemahamannya, pemahaman siapa? Pemahaman para sahabat,
pemahaman para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Kalau berdasarkan pemahaman kita mungkin antara ini sama yang itu beda pahamnya. Karena paham itu belum tentu benar paham ya. Kadang juga salah paham. Kadang juga salah paham. Sehingga di antara ucapan indah para ulama itu nihayatu iqdamil aqli iqalu. Akhir dari mendahulukan akal adalah iqal. Iqal artinya berundat. Apa berundat tuh? Kalau benang itu kusut namanya berundat gitu. Artinya kebingungan. Kalau seseorang hanya mengandalkan akalnya saja dalam memahami itu nanti bingung dia. Kebingungan. Mengabaikan nakal. Nakal itu nukilan. Mengabaikan nukilan hadis-hadis Nabi, nukilan dari Al-Quran, nukilan ucapan para sahabat, nukilan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Kalau nggak mau melihat pendapat-pendapat mereka, nanti pada ujungnya ketoe terus. Apanya ketoe? Kayaknya kayak gini maksudnya. Kayaknya kayak gini maksudnya. Kayaknya kayak gini maksudnya. Jadinya ujungnya adalah iqal. Kebingungan. Kebingungan. Seperti yang didapati orang-orang yang berkecimpung dalam dunia filsafat. Berkecimpung dalam dunia filsafat. Nanti pada ujungnya adalah hayra, kebingungan. Ujungnya adalah kebingungan. Nanti disimpulkan semuanya benar. Nanti disimpulkan semuanya benar. Jadi siratal mustaqim itu bukan satu, tapi jalan-jalan yang banyak katanya. Jadi sabilul haq, jalan kebenaran cuma satu, bukan subul. Sebenarnya Nabi telah memerintahkan alaikum bisunnati. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku, jalanku. Jalannya Nabi ya cuma satu. Kemudian wala tattabi'us subul. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Karena Nabi mengabarkan jalan yang itu cuma satu, kemudian dibuat cabang-cabang di sini. Inilah jalan-jalannya syaitan. Tiap syaitan memanggil-manggil. Kemari, ikuti jalan ini, jalan ini. Maka jalan kebenaran adalah satu. Apa itu jalan kebenaran? Jalan yang ditempuh oleh Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Kok bisa lari ke situ ya? Dari Alkitab dan juga As-Sunnah. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga dengan Sunnah. Jangan sampai Quran saja. Apalagi Al-Quran sama Sunnah dibentur-benturkan. Ini bahaya sekali. Al-Quran tidak menyebutkan anjing haram, nggak ada. Dalam Al-Quran itu nggak ada. Kemudian dalam hadis disebutkan bahwa setiap binatang buas yang bertaring haram hukumnya, termasuk anjing. Wah, ini ada hadis, ini ada Al-Quran. Al-Quran sama hadis kuatan mana? Kuatan Al-Quran, sehingga hadisnya dibentur, ya, yang dipakai Al-Quran. Daging anjing halal. Daging anjing halal. Karena Al-Quran tidak ada. Al-Quran tidak ada tuh. Anjing halal nggak ada. Ini juga bahaya sekali ya. Ketika Al-Quran sama hadis dibentur-benturkan. Padahal dua-duanya adalah wahyu. Dua-duanya adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak mengucapkan dari hawanya, dari keinginannya, tapi dia mengucapkan dari wahyu yang diwahyukan, dari wahyu yang diwahyukan. Nah, ini ada kaidah yang rusak sekali. Al-Quran sama hadis nggak mungkin salah. Al-Quran lebih kuat daripada hadis. Kalau ada pertentangan antara Al-Quran dan hadis, maka yang diambil Al-Qur'annya, hadisnya dibuang. Padahal tidak mungkin ada pertentangan antara Al-Qur'an dan juga hadis. Tidak mungkin ada pertentangan. Kalau ketemu kelihatannya pertentangan, berarti kita belum paham. Kita belum paham maksud dari kedua wahyu tersebut. Di Al-Qur'an dan juga Alkitab dan juga Al-Hikmah, maksudnya Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yuzakkihim, dan orang ini atau utusan ini, nabi ini mensucikan mereka. Mensucikan mereka dari kesyirikan, dari perbuatan-perbuatan yang menjijikkan. Dulu bangsa Arab, wah menjijikkan sekali. Tuhan mereka, sesembahan mereka banyak sekali. Ka'bah sekelilingnya isinya berhala semua.
Ini kotoran-kotoran yang berkaitan dengan akidah, kesyirikan. Dan juga berkaitan dengan perbuatan dosa. Wah, namanya zina, gencar sekali. Mau nikah saja zina dulu. Oh, perempuan yang ingin nikah, pasang bendera di depan rumahnya. Yang mau nyicipi silahkan. Yang mau nyicipi silahkan. Didata nanti yang nyicipi siapa saja. Kalau sudah hamil, dikumpulkan tadi yang nyicipi. Perempuan milih, yang ganteng mana ya? Yang paling perkasa yang mana ya? Itu yang dijadikan suami. Zina dulu sebelum menikah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini diantara contoh pernikahan di masa jahiliyah seperti itu. Mengerikan. Tarik perut, wah bangsa Arab itu tarik perut ya jagonya. Jangan dikira tarik perut sumbernya India ya. Ternyata bangsa Arab juga gandrung sekali sama tarik perut. Kalau mau lihat busana-busana suku bangsa Arab zaman dahulu, misalnya kalau sekarang ya kontes budaya mungkin ya. Ketika anak-anak kecil disuruh pakai pakaian adat mereka, nggak ada tuh yang pakai kerudung, pakai hijab. Karena memang pada dulunya Arab itu ya jahiliyah betul. Namanya aurat ya nggak ada batasnya. Namanya perzinaan, naudzubillah. Namanya khamar, wah khamar itu minuman keras ya. Jadi-jadian pokoknya. Kan ketika turun ayat tentang pengharaman khamar, jalan-jalan Madinah atau jalan-jalan Mekah ya. Jalan-jalan Madinah banjir dengan khamar. Banjir dengan khamar. Na'udzubillah. Itulah kejahiliah. Di bangsa Arab itu mungkin kalau dibandingkan dengan bangsa yang lain lebih parah. Lebih parah dari bangsa-bangsa yang lain. Kita lanjutkan. Tapi Allah menghendaki demikian diutus seorang nabi, seorang rasul yang merubah keadaan mereka 180 derajat. Atau berapa kali ya? Kalau 360 ya balik lagi dong. Ya 180 derajat ya. Lawannya. Mensucikan mereka dari kotoran-kotoran, baik itu kotoran rohani, kesyirikan dan sebagainya, ataupun kotoran fisik, perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang zahir, zina, minum khamar dan sebagainya. Sungguhnya engkau zat yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Ini kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dia perkasa, tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Kemudian di balik keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah juga maha bijaksana. Keputusan Allah semuanya bijaksana. Enggak ada yang zalim. Enggak ada yang zalim. Kalau raja-raja dunia kan mungkin ada yang aziz, ada yang perkasa, tapi kadang zalim. Kadang zalim, tidak hakim. Atau mungkin ada raja-raja dunia yang hakim, bijaksana, tapi tidak punya kekuatan, enggak punya keperkasaan. Ini juga sifat kurang yang ada pada manusia. Tapi kalau Allah sudah maha perkasa, maha bijaksana lagi. Tidak bisa diganggu gugat dan keputusannya adil. Tidak ada kezaliman. Beda kalau wasit ya. Beda kalau wasit. Wasit sepak bola ya. Oh, rematch nggak ini? Pertandingan ulang nggak ini? Nggak tahu sih. Karena nggak update. Saya nggak update. Cuma dengar-dengar suka lewat di Facebook itu. Ya gandrung bola ya. Kita lanjut ke sini. Kemudian kita lanjutkan ayat selanjutnya. Allah Ta'ala mewanti-wanti. Hati-hati jangan sampai benci terhadap agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Silahkan. Cahaya bintang para syuhada. Bapaknya yang gampang. Orang gampangan ini yang Sahal. Silakan. Barakallahu fiik. Waman dan barang siapa yarghabu an yang benci. Beda tambahan, beda makna. Yarghabu fi cinta. Yarghabu an benci. Ini bahasa Arab ya. Bahasa Arab. Barang siapa yang benci millati Ibrahim kepada agamanya Nabi Ibrahim. Millah maknanya lebih luas daripada ad-din.
Kalau kita terjemahkan millah artinya agama, din juga artinya agama. Akan tetapi millah lebih luas daripada din. Bisa jadi dinnya beda-beda, tapi millahnya satu. Misalnya para nabi, millahnya semuanya sama. Tapi dinnya atau syariatnya berbeda-beda. Tapi millahnya semuanya sama. Seperti hanya millahnya Nabi Ibrahim. Apa itu millahnya Nabi Ibrahim? Hanya beribadah kepada Allah saja. Tidak beribadah kepada yang lainnya. Ini millahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Barang siapa yang benci dari millahnya Nabi Ibrahim. Atau terkadang man diartikan tidaklah. Apabila setelahnya ada illa. Apabila setelahnya ada illa. Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim. Melainkan man safiha nafsah. Orang yang membodohi dirinya sendiri. Orang yang bodoh. Walaqad istafaina, dan sungguh kami telah memilih Ibrahim. Fid dunya, di dunia. Sebagai orang yang mulia, sebagai nabi, sebagai abul anbiya, bapaknya para nabi, sebagai imam, sebagai pemimpin. Wa innahu, dan dia, dan sesungguhnya dia Nabi Ibrahim, fil akhirah, di akhirat nanti, laminas salihin, benar-benar tergolong orang-orang yang soleh. Allah Ta'ala sebutkan, tidak seorang pun yang berpaling dari agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada agama yang lainnya, melainkan orang yang menzalimi dirinya sendiri dengan kebodohannya dan buruk dalam memahami sesuatu, meninggalkan kebenaran menuju kesesatan, ridha dengan kesesatan, ridha dengan kehinaan. Padahal Nabi Ibrahim Allah Ta'ala telah memilihnya di dunia sebagai Rasul, sebagai Khalil, sebagai utusan, sebagai kekasih. Dan di akhirat tergolong orang-orang yang soleh, yang menunaikan kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara bentuk kemuliaan Nabi Ibrahim, kebenaran agama Ibrahim ditunjukkan oleh ayat yang setelahnya. Yahudi, Nasara, orang-orang Islam, semuanya mencintai Nabi Ibrahim. Semuanya mencintai Nabi Ibrahim. Akan tetapi, tidak semuanya mengikuti Nabi Ibrahim. Kadang orang cinta, tapi tidak mengikuti. Padahal mengikuti adalah bukti dari cinta. Kira-kira kalau kita cinta sama seseorang, tapi kita tidak memenuhi perintahnya, orangnya menghargai cinta kita atau tidak menghargai cinta kita? Meragukan cinta kita ya. Katanya cinta, tapi kok tidak melaksanakan perintah, kan aneh. Kan aneh. Istri mintanya beli mawar. Kita belinya bougainville atau bunga apalah. Mintanya mawar, dikasihnya melati misalnya. Kalau mawar dia terpesona. Kalau melati pusing, aromanya bikin pusing misalnya. Dibelinya melati. Kemudian dengan bersikeras mengatakan ini bukti cintaku ya. Kalau cinta kok ngasihnya enggak sesuai permintaan, kan aneh, meragukan. Orang semuanya ngakunya cinta sama Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi tidak semuanya mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara bukti bagaimana seseorang cinta kepada yang ia cintai adalah dengan mengikutinya. Saya lupa syairnya gimana ya. Lupa syairnya. In kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Nah, ini baitnya. Bait syair ya. Saya melantunkan syair ya. Tidak bermusik ya, melantunkan syair. Apa tadi? Lupa kan? In kana hubbuka sadiqan.
jika cintamu itu jujur, la ata'tahu, niscaya engkau akan mentaatinya. Innal muhibba, sesungguhnya sang pecinta, liman yuhibbu, terhadap yang ia cintai, muti'u, mentaatinya. In kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam? Bisa dilanjutkan? Pak siapa ya? Farhan. Nah, Farhan. Orang yang bahagia, insyaallah. Barakallahu. Iz qala, ketika dia berkata. Bukan dia ya. Ketika qala lahu rabbuhu. Qala berkata lahu kepadanya, siapa Rabbu, Rabbnya. Jadi pelakunya atau fa'ilnya atau subjeknya disebutkan agak mundur. Idh qala, ketika berkata lahu kepada Ibrahim alaihissalam, Rabbuhu, Rabbnya. Apa ucapan Allah kepada Nabi Ibrahim? Aslim, bentuk perintah. Tunduklah, berislamlah, berserah dirilah. Maka Nabi Ibrahim berkata, qala aslamtu, beliau alaihissalam berkata, aku tunduk, pasrah, berserah diri li rabbil alamin, kepada Rabb semesta alam. Ditunduk dengan ketundukan yang sebenar-benarnya, tidak ngeyel. Nabi Ibrahim tidak pernah ngeyel. Ketika disuruh untuk berserah diri, beliau dengan tegas mengatakan, aku berserah diri kepada Rabb semesta alam, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memilihnya. Allah memberikan Nabi Ibrahim hidayah. Bersegera untuk berserah diri, tunduk kepada Allah. Terutama ketika Allah Ta'ala berfirman kepadanya, aslim, berserah dirilah. Artinya, murnikanlah ibadah hanya untukku saja. Di masa Nabi Ibrahim, semua orang itu musyrik. Kecuali Nabi Ibrahim dan istrinya. Selang beberapa waktu ada Nabi Lut alaihi salam. Selain mereka, kebanyakan adalah orang-orang musyrik. Dan kita kalau hidup seperti itu, wah sempit sekali dunia ini. Alhamdulillah kita hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Nabi Ibrahim seorang diri dia. Atau sama istrinya saja. Seorang istrinya saja. Bahkan ketika Nabi Ibrahim diinterogasi oleh raja yang lalim, dan Nabi Ibrahim sudah tahu bahwa raja yang lalim ini sukanya menikmati istri orang. Nggak suka sama yang perawan. Sukanya menikmati yang sudah dinikmati orang lain. Mungkin sensasinya beda kali ya. Ini udah pengalaman kali ya. Beda kalau perawan nggak punya pengalaman mungkin. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada raja yang lain tersebut, sesungguhnya ini adalah ukhti, saudaraku. Ini bohong apa enggak nih? Sesungguhnya ini, istriku ini maksudnya, sesungguhnya wanita ini adalah ukhti, saudaraku. Tidak mengatakan ini istriku, tidak. Dia mengatakan ini saudariku. Maka ketika sudah pulang, bercerita sama istrinya atau terjadi bincang-bincang. Kok kamu bohong? Bukankah aku istrimu, bukan saudarimu? Ibrahim maksudkan saudariku seagama. Karena tidak ada di muka bumi ini wanita muslimah kecuali engkau. Jadi semuanya agamanya musyrik. Cuma satu saja. Sehingga engkau dikatakan ukhti, padahal istrinya. Jadi ada ukhtu seagama, ada ukhtu senasab. Maksudnya Ibrahim itu bukan itu. Maksudnya saudari seagama, bukan saudari kandung. Tapi yang difahami Raja Lalim itu apa? Ya saudari beneran, dikiranya masih perawan. Saudara Ibrahim, padahal istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kembali ke sini. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk berkata, untuk berserah diri, maka Ibrahim pun mengatakan, aku berserah diri memurnikan agamaku untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb alam semesta ini. Aslamtu lillahi khaliqil ibadi wa raziqihim wa mudabbiri syu'unihim. Aku berserah diri kepada Allah, pencipta hamba-hamba, pemberi rizki hamba-hamba, dan pengatur segala urusan hamba-hambanya.
Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Mas Danu ini ya? Oh Andi. Danu yang mana ya? Anggi. Andi, Mas Andi. Andi. Barakallahu fiik. Wawassa wassa ya. Wawassa biha, dan berwasiat biha, dengan wasiat tersebut. Ibrahimu, Nabi Ibrahim alaihissalam. Banihi, kepada anak-anaknya. Wa Yaqub, dan juga Nabi Yaqub alaihissalam berwasiat juga dengan demikian. Ya baniya, Nabi Yaqub berkata, wahai anak-anak, innallaha, sesungguhnya Allah, istafa, telah memilih, lakum, untuk kalian, ad-dina, agama. Fala, maka janganlah, tamutunna, kalian mati, illa, melainkan, wa antum muslimun, dalam keadaan kalian berislam. Jadi wasiat Nabi Ibrahim adalah wasiat Islam. Wasiat keturunan Nabi Ibrahim adalah wasiat Islam. Termasuk Nabi Yakub juga berwasiat wasiat Islam. Apa itu Islam yang dimaksud di sini? Memurnikan agama untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ini wasiat Islam, mana Islam secara umum. Jadi semua agama yang dibawa oleh para nabi adalah agama Islam, yang artinya at-ta'abbud lillahi wahdah bima syara'a. Menghambakan diri kepada Allah dengan apa yang Allah syariatkan. Ini mana Islam secara umum. Adapun mana Islam secara khusus adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama-agama yang terdahulu tidak dinamai dengan agama Islam, tapi hakikatnya ya Islam. Kemudian agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad juga dinamai dengan nama Islam. Jadi kalau keistimewaan agama yang terakhir ini, selain dinamakan agama Islam, dia juga selaras dengan agamanya para nabi, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tidak menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mungkin di agama lain ya, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ada Tuhan Ruhul Kudus, ada Tuhan Brahma, ada Tuhan apa lagi? Siwa, ada Tuhan Wisnu, ada Tuhan apa ya. Ada lagi ya, Tuhan kegelapan, Tuhan cahaya, Tuhan macam-macam. Tuhan api. Agama Islam satu saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala sesembahannya. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua agama diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja sepenuhnya. Ini wasiat para nabi agar tunduk memurnikan agama untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ibrahim berwasiat demikian kepada anak keturunannya agar berserah diri kepada Allah Rabb semesta alam. Demikian pula Nabi Yakub dan anak keturunannya menyerukan anak-anaknya, sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian agama Islam, agama ketundukan. Maka berpegang teguhlah kalian sampai datang kematian. Jangan sampai kalian mati meninggalkan agama tersebut. Kemudian Allah Ta'ala berfirman. Silakan Ustaz. Pak Sukamto. أم كنتم شهداء إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك Barakallahu fiik. Am kuntum syuhada. Apakah kalian syuhada?
Artinya menyaksikan. Apakah kalian menyaksikan? Idh hadara, ketika datang Ya'quba kepada Ya'qub al-mautu, kematian. Artinya sakaratul maut, ini belum mati. Ketika mulai tanda-tanda kematian datang. Idh qala li banihi, ketika Nabi Ya'qub berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang katamu itu? Apa yang kalian ibadahi setelahku? Qalu, anak-anak Ya'qub berkata, na'budu ilahaka, kami menyembah sesembahanmu, wa ilaha abaika, dan menyembah ayah-ayahmu. Ibrahim disebutkan, ada Ibrahim, wa Ismail, ada Ismail, ada Ishaq, ilaha wahida, satu sesembahan saja. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri kepada ilah tersebut, kepada sesembahan tersebut. Ini boleh mengikuti nenek moyang pada perkara yang benar, pada perkara yang benar. Contohnya ucapan anak-anaknya Nabi Ya'qub, kami mengikuti agama nenek moyang. Siapa nenek moyang mereka? Ibrahim, Ishak, kemudian Ismail. Karena Ya'qub ini anaknya Ishak, punya paman namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim. Tidak apa-apa ikut agama nenek moyang, kalau itu agama kebenaran. Boleh mengikuti nenek moyang dalam perkara-perkara yang benar. Tapi kalau yang perkara-perkara negatif, kesyirikan dan sebagainya, maka tidak diperbolehkan. Apalagi kalau menyelisih kebenaran. Dan ini seringkali alasan orang-orang musyrikin. Ketika diserukan agar mentauhidkan Allah, mereka berkata, atal fitana amma wajadna alaihi aba'ana. Apakah engkau ingin memalingkan kami dari apa yang kami dapati pada ayah-ayah kami atau nenek moyang kami? Tidak bisa. Jadi tolak ukurnya benar atau salah, bukan nenek moyang saya itu. Kalau nenek moyangnya salah, ya sudah salah. Kalau benar, ya benar gitu ya. Qalu ajitana litafitana. Mereka berkata kepada Nabi siapa ini ya? Nabi Musa alaihissalam. Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari agama kami atau agama dari apa yang kami dapati pada nenek moyang kami? Boleh ikutin nenek moyang pada perkara-perkara yang baik. Adapun perkara yang buruk, maka no way, tidak ada jalan ke situ. Mereka berkata, kami menyembah sesembahanmu, sesembahnya ayah-ayahmu Ibrahim, Ismail dan juga Ishak, satu sesembahan saja, itu Allah Subhanahu wa taala, dan kami hanya berserah diri kepada sesembahan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah taala berfirman, silakan. Siapa yang namanya ya? Ari. Silakan. Pak Ari. Ari Saifuddin. Barakallahu. Tilka itulah ummatun, suatu umat, qad khalat, yang telah berlalu. Laha, bagi mereka, maka sabat, apa yang mereka perbuat. Walakum, dan bagi kalian, maka sabtum, apa yang kalian perbuat. Jadi nggak usah bangga-bangga sama nenek moyang, karena masing-masing amalan mereka yang akan dipertanggungjawabkan. Dan kita pun, ya amalan kita yang kita pertanggungjawabkan. Wala tus'aluna, dan kalian tidak akan ditanya amma kanu ya'malun, tentang apa yang dahulu mereka perbuat. Kita baca tafsirnya, itulah umat yang telah lalu sebelum kalian, dan mereka akan disempurnakan apa yang mereka lakukan, pahalanya dari amalan-amalan mereka. Dan bagi mereka juga akibat perbuatan mereka, kalau baik ya baik, kalau buruk ya buruk. Dan bagi kalian juga usaha kalian, dan kalian tidak akan ditanya tentang perbuatan mereka, tidak dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan mereka. Dan kalian juga tidak akan dihukum atau disiksa karena perbuatan mereka, perbuatan salah mereka, kalau nenek moyang berbuat salah.
Masing-masing diberikan balasan oleh Allah sesuai dengan amal perbuatannya. Maka janganlah kalian disibukkan dengan amalan-amalan orang-orang dahulu dan lalai dari amalan kalian sendiri. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Karena yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amal soleh masing-masing. Amal soleh masing-masing. Allahu a'lam bishawab. Faedah yang bisa kita ambil dari tafsir ayat 127 sampai 134. Yang pertama, seorang mukmin yang berkata tidak terperdaya dengan amal solehnya, tidak tertipu dengan amal solehnya, tidak bangga dengan amal solehnya. Bahkan takut kalau amal solehnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga memperbanyak minta agar doanya dikabulkan, permohonannya dikabulkan, amal solehnya dikabulkan. Ini yang kedua, keberkahan dakwah atau doa para nabi, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Doanya diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan penutup para nabi dari keturunannya untuk penduduk Mekkah. Rasul yang paling afdal. Kemudian Rasul ini keutamanya diutus untuk seluruh manusia dan seluruh jin. Kafatal linnas, menyeluruh bagi manusia dan juga bagi jin. Agama Ibrahim adalah agama yang lurus, yang sesuai dengan fitrah. Tidak ada yang membenci agama Ibrahim kecuali orang yang bodoh yang menyelisihi fitrahnya. Disyariatkannya berwasiat untuk anak cucu agar mengikuti petunjuk dan berpegang teguh dengan kebenaran dan teguh di atas kebenaran tersebut. Ini berpesan dan berwasiat kebenaran. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf kelewatan 1 menit atau 2 menit. Masih ada pertanyaan? Atau cukup sampai di sini? Tidak ada ya? Oh, silakan Abu Sahal. Di Usaha tidak mengkhianati hasil. Ya, enggak masalah sih. Masalahnya kenapa? Hmm. Oh. Usaha tidak mengkhianati hasil. Kalau dalam konteks agama ini artinya hubungan antara sebab dengan akibat. Hubungan antara sebab dan akibat. Adapun takdir di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang usaha banting tulang, banting kulit, banting daging juga ya. Tapi ya gagal juga usahanya. Gagal juga usahanya. Orang pulang dari luar negeri misalnya, beli rumah baru, terus hancur ekonominya. Ya banyak juga. Dan juga yang usahanya santai-santai saja, cukup duduk nunggu datang pembeli, barang pun datang sendiri misalnya, ya kaya raya juga ada. Sebutkan dalam sebuah hadis yang maknanya ya, rezekinya Allah itu tidak ditarik oleh capeknya orang yang capek, tidak pula ditolak oleh orang yang menolak atau gimana ya. Nah, lupa arti dari hadis tersebut. Allah alam. Jadi itu hanya hubungan sebab akibat. Jadi bukan sebab apa namanya? Bukan berarti itu sebuah ungkapan yang salah atau keliru. Di hubungan antara sebab dan akibat. Misalnya kayak kenapa rumah itu hancur karena terbakar api misalnya. Enggak boleh itu. Itu syirik itu. Buktinya Nabi Ibrahim tidak kebakar api. Ini nggak boleh menisbatkan kebakaran kepada api, nggak boleh. Katanya ini juga ya keterlaluan ya. Ini hubungan sebab akibat, bukan hubungan antara ya, takdir. Dan itu pun tidak pasti. Kadang sebab ada tapi akibat tidak terjadi. Kadang kira sebabnya yang ini ternyata sebabnya yang itu. Dikira sebabnya yang itu. Jadi pasti ada hubungan sebab akibat. Allah alam. Mungkin itu yang bisa dijawab. Allah alam bisawab.
sudahi sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Saya masih ingat namanya enggak ya? Pak Cahyo.